Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Rezidia Rahmah. Kali ini saya akan membahas soal tentang konsep gerak. Soal nomor 1, yaitu sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Nah, di sini ada arah mata angin. Dalam gambar ini, timur berada di sebelah kanan dan barat berada di sebelah kiri. Dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari A ke B, mobil melaju ke arah timur sejauh 80 km. Kemudian dari B ke C, mobil melaju ke arah barat sejauh 30 km. Maka, jarak yang ditempuh mobil 80 ditambah 30 sama dengan 110 km. Perpindahan mobil yaitu posisi dari A ke posisi akhir C dengan arah perpindahannya menuju arah timur. Jadi 80 km dikurang 30 km sama dengan 50 km besar perpindahannya. Kenapa 30 km yang itu dikurang jadi menjadi negatif? Karena dia berbalik arah atau berlawanan arah dari arah mulanya mobil melaju. Jadi, jarak yang ditempuh mobil 110 km dan perpindahannya itu sejauh 50 km. Soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap dalam waktu 6 sekon atau 6 detik. Mobil menempuh jarak 180 meter. Dalam waktu 10 sekon, mobil menempuh jarak berapa? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan tetap itu merupakan gerak lurus beraturan, yaitu tidak memiliki percepatan. Jadi percepatannya sama dengan 0. Nah, untuk mencari jaraknya ini kita bisa menggunakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dengan persamaan sebagai berikut, yaitu V1 sama dengan V2. Kecepatan 1 sama dengan kecepatan 2. Nah, S1 per T1 sama dengan S2 per T2. S1-nya di sini 180 meter dan T1-nya 6 sekon, sedangkan S2-nya itu adalah jarak yang dicari dan T2-nya itu adalah 10 sekon. Nah, di sini dikali silang ya. 180 dikali 10 dan 6 sekon dikali S2. Karena kita mau mencari S2, maka 180 dikali dengan 10 dibagi dengan 6. 180 dibagi 6, 30. Dikalikan dengan 10, jadinya hasilnya 300 meter. Oke. Soal nomor 3. Sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Gerak kelapa jatuh menuju tanah itu disebut juga gerak jatuh bebas. Nah, geraknya ini karena adanya gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas ini termasuk juga dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH, di mana G ini gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dan hanya itu ketinggian. Dari mulai kelapa itu jatuh sampai menyentuh tanah. Jadi V sama dengan akar 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 5 meter. 2 dikali 10, 20 dikali 5, 100. Jadi akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan itu satuannya meter per sekon ya. Soal nomor 4.
Sebuah bola dilempar ke bawah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dari puncak sebuah menara setinggi 100 meter. Kecepatan bola ketika mencapai tanah adalah, dalam hal ini diketahui, gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal itu disebut juga gerak vertikal ke bawah. Ya. Nah, untuk mencari kecepatan bola, kita bisa menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. V0 itu adalah kecepatan awal bola. G-nya itu gravitasi bumi, dan hanya itu ketinggian. Tadi tinggi menaranya itu ya, 100 meter. Nah, V kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 100 meter. 40 kuadrat sama dengan 1600 ditambah 2000. Hasilnya 3600. Itu masih V kuadrat. Sekarang kita mau mencari V-nya. Menjadi akar. V sama dengan akar 3600. Akar dari 3600 adalah 60. Jadi kecepatan bola ketika mencapai tanah adalah 60 meter per sekon. Soal nomor 5. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian maksimum bola adalah. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum bola dapat menggunakan rumus V0 kuadrat dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Nah, kecepatan awalnya sudah diketahui, gravitasinya juga sudah diketahui. Maka H maksimum adalah 10 meter per sekon dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 meter. Karena di sini satuannya juga dikuadratkan, maka menjadi 100 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi menjadi sisa meter. Jadi ketinggian maksimum dari bola tersebut adalah 5 meter.